Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa min al-akhta'i kadzalik, di antara bentuk kesalahan juga i'ta'u ba'dil makhluqin, memberikan kepada sebagian makhluk seperti nabi, kan nabi atau ghairihi, wali atau yang lain-lainnya, syai'an min asma'illahil husna. Nama-nama Allah ini diberikan kepada sebagian makhluk, yang mana nama-nama ini al-mukhtasah bih, khusus untuk Allah semata. Ya, ada nama-nama yang makhluk Allah berserikat padanya, tapi ada nama-nama yang khusus untuk Allah semata. Seperti nama Rahim, itu bisa untuk Allah, bisa untuk makhluk. Rahim, karena itulah Allah menyifati nabinya Rahim. Ya. Tapi seperti kata-kata ini, ya, ungkapan mereka kaqauli ahadihim, ungkapan mereka huwal awwal wal akhir Muhammad, dialah yang pertama yang terakhir Muhammad, fatal. Yang pertama dan terakhir dialah Allah, bukan Muhammad. Sebelum Muhammad ada Adam dan seterusnya, bukan nabi yang pertama. Ada qalam, ada aras. Ini ungkapan batil, karena sebagian orang-orang menganggap bahwasanya Muhammad itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zahirnya. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, ya, syariatnya Muhammad, ma'rifatnya Allah. Seolah-olah dia titisan Allah Subhanahu wa taala. Ya'dzan billah. Sebagian mereka mengatakan demikian. Ya. Huwa adh-dhahir wal batin Muhammad. Huwa adh-dhahir, dialah al-zahir, zat yang maha tinggi, pemenang, mengalahkan segalanya. Al-batin Muhammad. Ya, zat yang begitu dekatnya dengan makhluk, mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi Muhammad. Ini khusus untuk Allah. Tak boleh. Tak boleh kita katakan Muhammad dialah al-awwal wal akhir. Tak boleh kita katakan Muhammad huwa adh-dhahir wal batin. Tak boleh kita katakan Muhammad al-qadir ala kulli syai'in. Muhammad maha kuasa atas segala sesuatu. Ini syirik besar. Subhanallah. Nabi Muhammad tidak kuasa atas segala sesuatu. Bahkan beliau wafat, beliau terluka, sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kita Tuhan sempurna, Tuhan tak pernah mati, bukan Tuhan yang mati. Ya, itu bukan Tuhan. Tuhan kita maha sempurna, tak butuh anak, bukan Tuhan yang keluar dari rahim perempuan. Tuhan kita maha kuat, bukan Tuhan yang terpaksa diseret-seret di tiang gantungan, itu bukan Tuhan kita. Wa min al-akhta'i fi hadzal bab, di antara kesalahan dalam perkara ini, fi'lu ma laysa fihi mura'atun, fi'lu ma laysa fihi mura'atun li hurmati asma'illah, melakukan berbagai macam perkara-perkara yang menunjukkan tidak menghormati nama-nama Allah, wa tahqiqun li ihtiramnya, tidak mewujudkan penghormatan kepada nama-nama tersebut, ya, dengan melecehkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, memplesetkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang jahiliyah. Dari kata-kata aziz, mereka tarik nama Tuhan mereka, namanya Uzza. Ya, Al-Aziz. Jadi Uzza itu dari kata-kata aziz. Allah, mereka ambil daripadanya Al-Lat. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak memuliakannya, tidak menghormatinya. Wa qad dallatin nususu 'ala al-man'i min at-tasammi bi asma'illah ta'ala mukhtassa bihi. Di antaranya terdapat keterangan-keterangan larangan menamakan seseorang dengan nama-nama Allah yang khusus milik Allah, seperti Ar-Rahman. Tak boleh. Tak boleh kita menamakan hamba dengan kata-kata Ar-Rahman. Itu untuk Allah semata. Ya. Sebagaimana Nabi mengingkari Musailamah al-Kadzdzab yang menamakan dirinya dengan nama Rahmanul Yamamah. Rahmanul Yamamah. Tak boleh Ar-Rahman kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah kita perhatikan hal ini. Wal mal'u min kulli ma yuhimu 'adam al-ihtiram laha, berusaha untuk menjaga jangan sampai ada pelecehan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, tak boleh kita hinakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai hias-hiasan, dijadikan sebagai jimat. Ya, tak boleh nama Allah digantungkan menjadi lintion, apa namanya? Liontin. Liontin nama Allah di rantai. Bukan itu tandanya engkau melakukan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana sebagian orang kufar, nama Tuhannya dimasukkan ke dalam tubuhnya dalam bentuk tato. Bukan itu. Tulis di sini ya Allah, ya Ar-Rahman. Tulis di sini ya Rahim, ya Wadud. Itu orang gila. Ya, bukan itu namanya yang kamu mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu namanya. Sebagian orang yang berzikir apa? Yang berzikir mobilnya yang berzikir. Bukan dia. Banyak sekali macam-macam digantungkan di mobilnya. Berbagai macam kata-kata lafaz, tasbih tak ketinggalan. Tiap hari berzikir mobilnya, kawan tak pernah berzikir. Subhanallah. Ini adalah penyimpangan dalam bab ini. Ya, wa hadza babun wasi', ini sangat luas sekali. Ya, wallahu ta'ala yaqulu, dan Allah mengatakan, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, ay ta'ziman. Wa asma'ullahi lillah, semua nama-nama Allah itu milik Allah. Wa ta'zimuha min ta'zimihi subhanahu, mengagungkan nama-nama Allah sama dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah dijadikan jimat, dijual-jual. Ini menghinakan sehina-hinanya. Subhanallah. Yang terakhir, dan ini fenomena yang banyak terjadi di mana-mana. Mungkin sebagian kita melakukannya. Wa min al-akhta'il allati sya'at fi hadzal zaman. Kesalahan yang fatal banyak tersebar di zaman ini. Wa hiya tatanafa ma'a ma yanbaghi min at-ta'zim li asma'illah, sangat bertentangan dengan perintah memuliakan mengagungkan nama Allah. Ilqa'ul awraq, membuang-buang kertas-kertas, wal kutub, buku-buku, was suhuf, bahkan mushaf-mushaf al-mustamilah ala asma'illah fil ard, yang dalamnya ada nama-nama Allah, dibuang sembarangan di bumi ini, berceceran. Ya, kadang-kadang berceceran lembaran-lembaran mushaf terbuang-buang di lubang sampah pun ada. Tak boleh. Subhanallah. Kadang-kadang buku-buku agama berceceran, koyak-koyak, dipijak-pijak manusia, di sana ada nama Allah. Tak boleh. Undangan-undangan, makanya antum buat undangan gak usahlah pakai nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nanti dibuang orang tuh undangan. Subhanallah. Ya, tak boleh. Ini menghinakan. Kadang-kadang habis ujian, selepas ujian, berserakanlah buku-buku di pesantren-pesantren, dalamnya banyak nama-nama Allah tabaraka taala. Ini pelecehan terhadap nama Allah. Sebagian santri-santri tidur di atas buku-buku, dalamnya ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadikannya sebagai bantalnya, bahkan dijadikan sebagai bangkunya, tempat duduknya. Wallah, tak boleh. Saya pernah melihat buku-buku agama diletakkan di bawah tangga. Tak boleh. Supaya efisiensi tempat, tangga, ya, di bawahnya dibuat larak buku, diletakkan padanya nama-nama Allah. Dia naik tangga pulang balik, diletakkan di bawah kolong kasurnya. Ya, dia punya ranjang di bawahnya buku-buku. Tak layak, tak boleh. Pesantren-pesantren sebagian mungkin supaya efisien diletakkan lemari di bawah tempat tidurnya, supaya tak memakan tempat, mengambil tempat-tempat kosong. Dalam lemari ini diletakkan buku-buku agama, dia tidur di atasnya. Tak boleh, tak wajar. Ini adalah merupakan pelecehan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Buku-buku agama, bahkan mushaf Quran, kalamullah, dalamnya ada. Tak boleh kita letakkan sembarangan. Letakkan di lantai, tak boleh. Subhanallah. Buku-buku agama, hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Ya. Ilqa'ul awraqi wal kutubi was suhufil mustamilati ala asma'illah fil ard aw fil zabalat, dibuang di mana-mana di muka bumi ini. Tong-tong sampah, bakar itu semua, tak boleh dibuang. Subhanallah. Ya, sembarang tempat. Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yurd as-salam hala kauni fil khala, jikalau Nabi saja tak mau menjawab salam tatkala beliau dalam keadaan buang air, ya, ihtiraman lismillah, karena Nabi begitu memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengucapkan salam, Nabi tidak jawab karena beliau sedang buang air kecil. Ya, lismillahi wa dzikri, fa kaifa yaliqu bi atba'i, bagaimana mungkin layak bagi pengikut Nabi ilqa'u asma'illahil husna, ya, membuang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa ramyuha fil ard, menyebarkannya, ya, di bumi ini, dibuang-buang di atas tanah, duna mubalatin aw ihtimam, tanpa sedikit jua perhatian, diacuhkan saja. Hadza wa inna min at-ta'atil 'azimah, makanya bagian daripada keagungan yang begitu besar, takhsis hawiyatin, buatlah maaf
Buatlah tempat-tempat, wadah-wadah tujma'u fiha al-awraq, yang mengumpulkan dalamnya berbagai macam kertas-kertas al-muhtaramah yang harus kita muliakan. Bahkan sebagian orang-orang berpaham jil, jaringan Islam liberal, sekuler, bahkan mereka menyampaikan Quran, menghinakan Quran, mengatakan ini kan kertas, ini makhluk. Allah, ini kufur. Dia ambil Quran, dia pijak-pijak. Aku tidak pijak Allah, ini aku pijak-pijak dalam makhluk, karena ini semua makhluk. Wallahi, yang tertulis itu kalamullah, bukan makhluk. Walaupun tulisannya makhluk, kertasnya makhluk, tapi kau hinakan karena yang tertulis tersebut adalah kalamullah. Tulisan itu adalah merupakan simbol-simbol. Mengapa kau hinakan? Jangankan kitab Al-Quranul Karim, dosen saja, dosen buat segala macam buku-bukunya. Sang murid ambil, ini buku dosen, letakkan di bawah, dipijak-pijak. Ini bukan dosen, saya pijak-pijak. Marah nggak dosennya? Subhanallah. Pak dosen, ini kan tulisan Pak dosen, bukan dosen saya pijak-pijak. Subhanallah. Itu merupakan penghinaan kepada sang dosen. Dalamnya terkandung tulisan-tulisannya. Dikasih dosen, nih skripsi pegang, dikoyak-koyak depan dosen. Aku mengoyak-ngoyak makhluk. Aku bukan mengoyak-ngoyak tuan dosen, contohnya. Subhanallah. Ihtiraman li asma'illahi wa kalamih wa ri'ayatan li hurmatiha, semuanya dalam rangka memuliakan, menghormati perkataan Allah, nama-namanya. Wallahul musta'an. Ya, maka pengurus masjid perhatikan jangan sampai ada Quran-Quran berserakan, berceceran dan seterusnya. Jaga. Jika sudah memang Quran itu terlepas-lepas disimpan pada tempat yang dimuliakan. Jika memang tak ingin lagi, ya dibakar dengan baik-baik.